Luis Suarez sudah tak lagi muda. Saat ini, dia sudah berusia 37 tahun, namun dia masih sanggup menggendong timnas Uruguay. Timnas Uruguay mengalahkan timnas Kanada di perebutan juara 3 Copa America 2024, Minggu, 14 Juli 2024. Dengan skor imbang 2-2, Uruguay kemudian menang adu penalti 4-3. Uruguay unggul lewat gol Rodrigo Bentancur menit 8, kemudian dibalas oleh Kanada lewat gol Ismael Kone menit 22. Babak pertama berakhir 1-1. Kanada berbalik memimpin melalui gol pemain pengganti Jonathan David di menit 80. Setelah itu, Luis Suarez, yang juga turun dari bangku cadangan, menyamakan skor untuk Uruguay di menit 90+2. Laga berlanjut ke adu penalti. Uruguay menang 4-3. Luis Suarez, yang masuk menggantikan Darwin Núñez di awal babak kedua, benar-benar menjadi pahlawan buat Uruguay. Selain mencetak gol di injury time, dia juga menjadi salah satu algojo sukses Uruguay dalam adu penalti. Piala Dunia FIFA memiliki pertandingan perebutan juara 3, seperti halnya Copa America dan Piala Afrika. Namun tidak ada laga semacam itu di Euro 2024. Padahal dahulu, semifinalis yang kalah mempunyai peluang untuk finish sebagai tim terbaik ketiga di kompetisi. Sempat ada pertandingan playoff perebutan juara 3 di 6 edisi pertama Euro antara tahun 1960 dan 1980, 5 edisi pertama hanya diikuti 4 peserta. Namun UEFA memutuskan untuk tidak memainkan laga perebutan juara ketiga karena kurangnya minat untuk pertandingan tersebut, baik dari segi kehadiran penonton di stadion dan rating TV. Ronaldo adalah satu-satunya bintang timnas Portugal yang masuk dalam susunan pemain terburuk Euro 2024 versi Marca. Pemain berusia 39 tahun itu mencatatkan 5 penampilan di turnamen musim panas di Jerman tetapi tidak berhasil mencetak gol, meski ia berhasil mencetak 1 assist. Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu menuju turnamen besarnya yang ke-11 dengan harapan tinggi tetapi gagal mewujudkannya. Ini adalah pertanda jelas bahwa dia bukanlah sosok yang seperti dulu di Portugal. Kegagalan penaltinya melawan Slovenia mungkin menjadi momen besar terakhir baginya berseragam negaranya. Manchester United telah dikaitkan dengan kepindahan João Neves dari Benfica. Setan Merah disebut melayangkan tawaran ke Benfica di angka 60 juta euro untuk pemain muda tersebut. Namun, kebangkitan Maino mungkin menghalangi Setan Merah untuk merekrut pemain berusia 19 tahun itu. Mengingat kemajuan Maino di musim mendatang menjadi prioritas utama Setan Merah, jurnalis Christopher Michel melaporkan bahwa klub Inggris tersebut mungkin menarik diri dari perlombaan untuk merekrut Neves. Pihak klub kabarnya merasa jika Neves datang ke Old Trafford, itu bisa menghambat perkembangan Kobbie Mainoo. Alvarez sedang mencari jalan keluar dari Manchester City setelah menolak kontrak berdurasi 4 tahun dengan juara Liga Primer tersebut. Menurut El Chiringuito, Alvarez telah menolak kontrak baru berdurasi 4 tahun di Manchester City dan ingin memulai tantangan baru. Lebih jauh, Chelsea dan Paris Saint-Germain diakini tertarik pada Julian Alvarez, namun mereka harus membayar setidaknya 70 juta pound untuk bisa membawanya keluar dari Etihad. Kehilangan Alvarez akan menjadi pukulan telak bagi City, meski ia belum menjadi pemain utama seperti Haaland atau Kevin De Bruyne. Sosok asal Argentina ini telah memainkan peran penting di bawah asuhan Pep Guardiola. Manchester City akan menawarkan perpanjangan kontrak terakhir kepada Ederson untuk meyakinkannya agar tidak pindah ke Liga Pro Saudi. Menurut The Sun, juara bertahan Liga Primer itu akan mengajukan penawaran terakhir buat Ederson untuk meyakinkan kiper tersebut agar tidak bergabung dengan raksasa Liga Pro Saudi Al Nassr. Al Nassr disebut telah menawari pemain Brasil itu dengan kontrak sebesar 900.000 pound per minggu. Meski Citizens tidak akan mampu menandingi tawaran klub Arab Saudi tersebut, mereka akan menawarkan kesepakatan jangka panjang dengan kenaikan gaji sebesar 75% dari gajinya saat ini. Jika Ederson tidak setuju untuk menandatangani kontrak baru, Manchester City diperkirakan akan meminta biaya transfer sekitar 50 juta pound.
Spanyol berhasil menjadi juara Euro 2024 usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga final yang digelar di Olympiastadion, Berlin pada Senin 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Spanyol sukses memecah kebuntuan lewat gol Nico Williams di awal babak kedua. Inggris sempat menyamakan skor lewat gol cantik Cole Palmer. Mikel Oyarzabal muncul menjadi pahlawan kemenangan Spanyol lewat gol kemenangan yang ia ciptakan pada menit ke-86. Spanyol pun berhak menjadi juara Piala Eropa untuk yang keempat kalinya setelah 1964, 2008, dan 2012. Lamine Yamal, yang berulang tahun ke-17 sehari sebelum final, tampil gemilang bersama Spanyol musim panas ini dengan mencetak 1 gol dan 3 assist untuk membawa negaranya melaju ke final melawan Inggris. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Yamal menjadi pemain pria termuda dalam sejarah partai final akbar sepak bola, 66 tahun setelah Pele mencetak rekor tersebut. Pele masih berusia 17 tahun 249 hari saat ia membela Brasil di final Piala Dunia 1958. Sang legenda mencetak 2 gol untuk memastikan kemenangan 5-2 atas Swedia. Timnas Inggris menelan kekalahan dari Spanyol di final Euro 2024. Harry Kane sepertinya masih dinaungi kutukan trofi. Harry Kane tercatat membela tim senior Tottenham pada 2014 hingga 2023. Kane tidak pernah berhasil membawa Spurs meraih juara, mereka selalu menelan kekalahan di partai final. Gagal meraih trofi di Tottenham, Kane mencoba peruntungan ke Bayern Munchen. Kane pindah ke klub Jerman itu setelah dibeli seharga mencapai 100 juta euro. Bayern gagal di kompetisi Bundesliga, di Rotten juga takluk di ajang DFB Pokal dan tersingkir dari Liga Champions. Puasa trofi Kane kini masih berlanjut di pentas internasional, dia gagal mengantarkan Inggris meraih juara di Euro 2024. Manchester City tidak ingin membuang waktu banyak dalam upaya mereka mendapatkan tanda tangan Dani Olmo di atas surat kontrak. Menurut Gianluca Di Marzio, City berniat merekrut Olmo sebelum klausul pelepasan 60 juta euro sang pemain berakhir, Selasa 16 Juli. Laporan tersebut mengklaim Manchester City berencana untuk mengaktifkan klausulnya setelah turnamen berakhir. Olmo bisa menggantikan Kevin De Bruyne di Etihad Stadium. Pemain internasional Belgia ini belakangan sering dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi, dan City disebutkan bersedia membiarkan transfer itu terjadi, asalkan mereka menerima biaya sebesar 50 juta pound.